Halo teman-teman semua, welcome back di acara live kita di malam hari ini. Sekarang tanggal kok pakai tanggal, nggak pakai tanggal ya. Pokoknya hari ini seru-seruan. Terus tadi pagi, kayaknya tadi pagi saya nggak ingat ada session sih. Kayaknya sih nggak ada session ya. Nanti abis ini saya ada session ya jam 7. Tadi seharian saya banyakkan bikin ketikan ya artikel dan juga ya banyak ngobrol-ngobrol ya, jadi seputaran emosi juga macam-macam ya. Selalu setiap hari ada aja yang diobrolin ya kalau terkait dengan pikiran dan jiwa manusia ya, selalu saja ada ya, jadi tema nggak pernah habis. Selamat malam semuanya, welcome Kak Feni, ada Kak Disa juga, ada Kak Sisi Revita, ada Kak Lucia, ada Kak Yaya, selamat malam Kak, ada Kak Priyati, Kak Yanti, Kak Putus, Sri Nadi, selamat malam juga. Welcome semuanya di acara live kita pada malam hari ini. Hari ini agak geser sedikit di 6.30 karena nanti mau ada meeting lagi karena saya harus bawain session juga. Ya jadi kita majuin. Selamat malam semuanya. Kak Rami sudah masuk, Kak Vita juga sudah masuk, Kak Lucia selamat malam. Kak Yunita Nita, halo. Kak Aminais, wow, halo Kak Pramesti sudah join juga. Ada Civera, selamat datang. Kak Eli, welcome semuanya. Kak Aisyen Yang, halo. Selamat datang semuanya. So, yuk kita bahas tema hari ini. Hari ini mau ngebahas apa ya? Tadi mungkin kalau teman-teman ada tema yang mau dibahas boleh sambil disampaikan juga ya. Saya mungkin akan ngebahas bentar. Iya, tentang harga diri. Ini salah satu tema yang penting juga. Dari kecil kan kita diajarin untuk kita sebagai manusia kita perlu untuk punya harga diri, dan harga diri itu adalah sesuatu yang penting, signifikan untuk kita miliki ya. Jadi sehingga kita selalu kayak kita perlu untuk mempertahankan harga diri kita ya. Jadi kayak seringkali seperti itu. Nah banyak sekali ternyata hal-hal yang di keseharian kita itu akibat karena mempertahankan ini seringkali terjadi yang kayak perselisihan atau kemarahan ya. Kemarin saya baru handle satu klien, dia punya trouble untuk bisa harmonis sama anaknya karena seringkali kayak dikit-dikit ke trigger itu gampang banget gitu ya, langsung marah gitu kalau misalkan anaknya tidak mendengarkan dia. Terus ketika digali, kenapa dia kok nggak digali, kenapa kok sorry jadi lebih tepatnya kenapa dia marah-marah terus. Dia bilang adalah karena kalau misalkan saya nggak didengar, ini masalah saya seperti tidak dihargai katanya. Saya seperti tidak dianggap. Tidak dihargai dan tidak dianggap. Ketika tidak dihargai dan tidak dianggap, apa makna yang Anda berikan terkait dengan hal ini? Kata dia adalah, saya merasa jadi laki-laki itu ya harusnya ada harga dirinya, dia bilang. Apalagi saya kan kepala keluarga. Nah akhirnya jadi nyambung banyak banget keterikatan tentang harga diri ya, yang bikin dia jadi bereaksinya secara otomatis. Makanya anaknya itu seringkali diomelin tiba-tiba sama dia gitu ya, dan triggernya itu seringkali muncul ketika ya hanya karena obrolan-obrolan kecil yang tidak disetujui oleh anaknya. Dan marah itu bukan yang nggak boleh ya. Kalau misalkan memang perlu ya marah itu silakan. Bahkan banyak orang yang saking baiknya mereka tidak bisa marah ya, mereka memilih untuk kayak ya aduh jangan seperti itu gitu kan. Misalkan kamu kenapa begini gitu, akhirnya karena misalkan nggak berani marah karena terlalu baik hati, akhirnya jadi anaknya juga ya jadi kayak nggak punya kendali gitu ya, nggak punya kontrol, bisa tiba-tiba marah-marah sendiri misalnya, marah-marah sendiri, bisa tantrum gitu karena akibat nggak pernah diajarin sama orang tuanya secara spesifik gitu ya. Saya juga nggak punya anak, jadi saya nggak bisa bahas banyak tentang ini. Ya, tapi kalau misalkan dari sisi pola pikirnya sendiri, memang ya kadang-kadang karena masalah harga diri ini bikin kita jadi marah secara otomatis tanpa kita bisa kendalikan. Ya, seperti itu. Salah satu sahabat saya juga mengatakan bahwa ya saya kan suku ini, di suku saya itu penting sekali untuk kalau misalkan urusan harga diri. Bisa sampai orang bunuh-bunuhan, bacok-bacokan ya, sampai siapa yang mati demi apa? Mempertahankan harga dirinya katanya. Nah jadi harga dirinya adalah sebuah tema yang besar banget, yang sangat-sangat penting bagi banyak orang ya, sehingga terkadang terlalu penting gitu. Jadi orang tidak bisa untuk dihina misalnya. Nah kalau saya ya banyak yang hina saya tapi saya nggak pusing. Ya terserah orang mau ngatain apa, misalkan
kayak blow on lu, apa kayak idiot, bego. Saya nggak terlalu pusing sama itu karena saya dari dulu udah sering banget dikatain seperti itu. Jadi buat saya harga diri itu udah nggak jadi sesuatu yang penting lagi. Apa ya, kayak ada teman saya yang waktu dulu bilang, oh misalkan waktu yang kemarin ini yang di Facebook ya, itu kan cukup menarik ya. Dia bilang, dasar lo trainer lebay banget sih lo, jadi trainernya lebay, jadi orang lebay banget kayak gitu. Terus ya saya cuma jawab, iya saya memang lebay, makasih sudah support saya sering-sering ya di sini gitu. Nah habis itu apa yang terjadi? Ya sudah, nggak jadi bukan sesuatu yang ribet lagi, bukan signifikan lagi ya, dan ya orang itu selesai gitu aja gitu, dia nggak ngeladenin lagi. Kalau misalkan saya bilang enggak, saya bukan trainer lebay, misalkan saya trainer yang baik, saya trainer yang hebat, bla 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 misalnya, ya mungkin dia akan terus, oh, enggak lah lu lebay gini, dasar lebay lu apa segala macam. Ya ketika dia bilang lebay, oh iya terima kasih ya gitu, lu mau bilang gue lebay kayak mau bilang gue apa, ya nggak pusing gitu ya, karena buat saya harga diri itu tidak penting. Saya selalu menanyakan satu pertanyaan kepada mereka semua. Lebih penting harga diri kamu atau lebih penting kamu bahagia? Ya, dia bilang katanya ya yang penting bahagia, kata dia gitu. Yes, kalau yang penting bahagia, ya berbahagialah, nggak usah pusingin terlalu apa ya, nggak usah terlalu dipikirin yang kayak gitu, nggak usah dipusingin mereka mau ngatain Anda apa gitu. Yang penting Anda tahu bahwa Anda tidak seperti itu, gitu. Karena yang tahu harga diri Anda adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda menghargai diri Anda akan bisa tenang, bahagia, happy gitu. Nggak usah pusing jalan kehidupannya gitu. Tapi kalau misalkan kita anggap semuanya jadi penting, signifikan, nggak boleh orang menghina saya. Ini masalah harga diri loh. Kok dia bisa ngomong seperti itu? Nah, jadi panjang urusannya. Ya kalau misalkan dia mau ngomongin apa, ya udah nggak usah diambil pusing. Bener banget yang kata Kak Elin. Ya terima kasih aja, apapun yang dia sampaikan kayak gitu ya sudah gitu ya, nggak perlu untuk tersinggung, nggak perlu untuk marah, nggak perlu untuk sedih ya, jadi dibawa santai gitu. Kayak misalkan ya susah pak, gimana dong ya kan, makanya dilepaskan. Kemarin ada juga yang bilang katanya, ya pak susah ya namanya berkendara di Indonesia misalnya, ini kan sering banget orang kayak serobot sana sini, lagi kayak begini, gimana kita nggak mau marah, kata dia. Ini kan masalah soal ya harga diri gitu kan. Kayak gitu lah. Jadi nah itu juga makanya banyak orang yang ketika diserobot mobilnya urusannya harga dirinya yang kena. Wah gila, langsung tiba-tiba, ya ampun, kalau dipikir-pikir pakai logika Anda, apa kaitannya mobilnya diserobot sama harga diri yang hilang? Ya kan? Kalau kata Karami, semenjak Nadio Etiarti lebih cuek bebek malah lebih happy jadinya. Bener banget ya kan. Jadi gak usah dipusingin teman-teman. Kok aku pernah marahin anakku yang 17 tahun, dia bilang gini, mama membuat saya tersinggung, auto terdiam loh, lalu akhirnya saya bingung juga. Yes, kadang-kadang mungkin kita kalau lagi marah misalnya, kita lihat dulu marah kita terkendali atau tidak. Apakah memang kita marah karena kita perlu marah? Banyak orang yang marah itu secara tiba-tiba, reaktif ya. Jadi tanpa ada pilihan di dalam diri mereka, ya mereka langsung instan marah. Nah, caranya kita mengetahui apakah emosi kita ini yang sedang mengendalikan kita atau tidak, salah satunya adalah dengan kita menyadari, refleksi diri. Setelah selesai, saya biasanya akan ngecek lagi, apakah tadi saya marah misalkan memang karena reaksi atau memang karena saya memilih. Misal ketika saya dulu ya, saya paling sering kali ya kena yang namanya problem diskon. Kalau udah barang udah diskon, itu saya sudah langsung kena melulu kayak begitu ya. Jadi kalau misalkan kayak pas lagi ada diskon murah sale gitu ya, kalau saya paling kena tuh di game ya, karena kalau misalkan saya lagi main game gitu ya, terus ada dikasih murah sedikit gitu ya, wah langsung saya kayak ini diskon banyak nih, langsung sini kayak gebuk, nggak bisa tuh saya diam kalau ngeliat diskon gitu ya, langsung kayak rasanya tuh wah nanti kalau sampai dibeli orang gimana, kalau misalnya barang ada bentuknya ya, nanti kalau dibeli orang gimana nih, kalau misalkan nanti sale-nya hilang gimana nih, aku akan kehilangan kesempatan nih gini ya, misalnya kayak gitu ya. Nah jadi aku itu sedang dalam keadaan reaktif ya, karena nggak terkendali, aku nggak bisa kontrol hasratku untuk membeli gitu, akhirnya aku jadi beli barangnya. Nah seringkali kita masuk dalam keadaan seperti itu ya, reaktif, bukannya karena kita memilih untuk sesuatu. Kalau misalkan emang lagi murah, terus Anda juga memang membutuhkannya, ya Anda membeli, tidak ada yang salah dengan Anda membelinya. Tapi kalau misalkan reaktif kayak saya kolektor game ya dari dulu,
Itu sampai saya banyak banget yang kayak setiap kali sale gitu ya, Steam sale, saya ngabisin tuh jutaan gitu ya, sampai sampai akun saya tuh banyak banget isi game yang tidak pernah saya mainkan. Jadi kalau misalkan dibuka akunnya, itu gamenya sampai ratusan gitu ya, dan nggak saya sentuh, cuman saya geletakin doang gitu ya. Jadi sering kali kayak gitu, karena apa? Reaktif terhadap diskonan tadi gitu ya. Nah, jadi ini salah satunya ketika kita reaktif adalah respons kita itu secara otomatis berjalan tanpa kita bisa mikirin lagi, tanpa kita memilih lagi. Nah, yang paling bijaksana adalah di saat kita bisa menentukan respons kita yang ingin kita lakukan tuh apa. Kalau memang mau belanja, boleh belanja, ya kan? Tapi kalau misalkan ada merasa tidak perlu belanja, ya Anda tidak perlu belanja. Emak-emak juga nggak nahan kok kalau ada diskonan. Nah, mungkin nanti itu tema khusus lagi kita bahas tentang diskonan ya. Nah, jadi intinya bicara tentang reaktif ketika marah kita kesenggol atau apa segala macam, kita sering kali reaktif akibat kalau harga diri kita kesenggol, ya kan? Kesenggol dikit, bam, meledak gitu. Oh, nggak bisa, ini urusan harga diri. Dia mencoreng nama baik saya, ya kan? Kalau misalkan emang kayak begitu, terus nanti apa pandangan orang terhadap saya? Ya, sebenarnya sih bisa juga kita nggak pusing gitu, nggak usah mabuk gitu ya. Jadi dibawa santai aja gitu. Kata Mas Santosa Amin, halo selamat malam Mas. Mas Rio udah kenal anakku. Oh iya, ada Gali ya. Gara-gara aku terlalu sayang dan takut nggak bisa mendampingi sampai dia mapan. Tapi ternyata itu salah. Nggak ada yang salah Mas, tenang aja. Soalnya kan semuanya namanya juga proses, ya kan? Jadi dibawa happy gitu ya. Ya mungkin juga nanti suatu saat Gali juga akan bertumbuh dan bisa memahami semuanya. Seperti saya juga mungkin berproses ya. Dulu juga saya waktu kecil boleh dibilang ya cukup nakal juga gitu. Cuman ya kita nggak pernah tahu lah istilahnya masa depannya orang. Cuman ya jangan pernah berhenti untuk apa ya, mencoba mencari sebuah solusi baru. Siapa tahu bisa jadi ada hal baik yang bisa terjadi gitu. Dan jangan misalkan anak kita tidak oke seperti yang kita harapkan, orang tua kita tidak oke yang seperti kita inginkan, terus pasangan kita tidak seperti yang kita inginkan, misalnya seperti itu, terus kita jadi menganggap diri kita seperti aduh harga diriku jadi runtuh karenanya ya. Misalkan kayak aku sebagai orang tua, karena anakku seperti ini aku merasa gagal misalnya, itu juga masalah harga diri juga, ya kan. Ada yang kemarin dia bilang aku malu untuk kalau misalkan aku menikah nanti aku mesti bawa orang tuaku kenal sama apa besanan sama ini apa, saya punya mertua, dia bilang, sedangkan keluargaku hancur apa segala macem, aku malu jadi aku nggak berani. Nah, jadi ada juga yang kayak begitu gitu ya. Masalah keluarga dikaitkan dengan harga diri pribadi sendiri juga. Nah, jadi bagaimana kalau Anda bisa kayak ya at ease aja. Orang mungkin bisa berpendapat apapun, ya kan? Tapi keluarga kita adalah keluarga kita. Mereka adalah orang-orang yang kita kasihi, yang melalui segala sesuatunya bersama dengan kita sama-sama gitu ya. Dan mereka juga tidak sempurna. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada sahabat saya juga yang katanya, wah ini papa saya punya kebiasaan buruk tabiatnya, kata dia. Semua tetangga ngomongin dia, tukang judi, bla bla bla, minum minuman keras, bla. Dan saya malu banget pak kalau misalkan ada tetangga ngomongin begitu. Nah, masalah harga diri lagi, ya kan? Nah, jadi kapanpun ada beban segala hal terkait dengan harga diri dan semua hal yang tertrigger karenanya. Perhatikan, kapanpun harga diri begitu penting, menjadi token yang penting, signifikan, sehingga Anda mengabaikan kebahagiaan Anda sendiri hanya karena Anda selalu mempertahankan harga diri Anda, gengsi Anda, dan segala-galanya terkait dengan hal ini. Perhatikan semuanya, kapanpun Anda pernah mempelajari sistem ini, dari siapapun, kapanpun, dimanapun, siapapun yang mengajarkannya kepada Anda. Dari semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan, semua diterima, disadari, diambil pesannya, dicabut, dibatakan, ditidak-katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Dan kapanpun persoalan harga diri menjadi penting dan signifikan yang diajarkan oleh semua kebudayaan Anda, semua sistem edukasi, spiritual, ataupun semua pengalaman, dan diajarkan kepada dari siapapun, dimanapun, kapanpun, dari media apapun yang mengajarkan kepada Anda pentingnya harga diri, sehingga Anda harus mempertahankannya dari sebuah keharusan. Perhatikan semua energi yang ada, semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatakan, ditidak-katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Dan semua program ini yang tersisa, semua diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan. Semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Gila hormat termasuk dengan harga diri gak? Iya.
Misalkan cari pangkat tinggi juga termasuk urusan harga diri kayak gitu. Sekarang jadi nggak ada harga dirinya, ini gimana? Nggak usah pusing, ya kan? Karena harga diri Anda jadi Anda yang menentukan sendiri, bukan ditentukan lagi sama urusannya orang lain. Dan semua yang muncul terkait dengan hal ini di-trigger, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke? Dan Anda bisa memilih kapan Anda mau merespons soal trigger harga diri, atau Anda tidak mau sekarang. Karena ketika Anda melepaskan semuanya, Anda bisa memilih, oke, kapan saya perlu merespon, kapan tidak. Ya kan, kalau misalkan ini memang perlu saya respon, urusan harga diri apa segala macam, Anda merasa perlu, ya silakan. Kalau nggak perlu, ya santai aja. Berapa banyak orang yang ribut berantem, misalkan ya kayak yang sekarang lagi viral di sosial media, misalkan berantem karena wah lu jangan ngomongin gua begini, lu jangan ngomongin gua gitu tuh, terus ribut di tengah, bang 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 bang, karena apa? Urusan harga diri lagi. Ya kan, sebenarnya kalau nggak pusing ya sudahlah, nggak jadi nggak mabuk gitu. Misalkan orang lain, contohnya nih kayak yang disebut yang penting happy, harga diri dan semua label bagi orang lain, bener banget. Terus kadang-kadang kalau bicara kayak orang lain lebih sukses dari Anda, lebih hebat dari Anda, dia lebih bersinar, lebih bercahaya, ya sudah gitu. Kadang-kadang ada kena juga, aduh harga diriku jadi kecil karena orang lain lebih hebat dari aku, wah pusing, ya kan? Gimana kalau kita santai aja? Banyak kita sering ngebandingin karena apa? Ini masalah harga diri saya nggak mau, saya kalah dari yang lain, kayaknya saya kecil, yang lain lebih hebat dari saya. Kita tidak perlu membandingkan dengan siapa-siapa. Anda punya nilai diri Anda sendiri. Teman saya mau punya pamer, punya mobil baru, rumah mewah, jam tangan mahal, ya saya ketawa aja. Saya nggak pusing juga gitu, karena for me I'm fulfilled gitu. Buat aku sendiri, aku enjoy dengan hidupku sendiri, dan aku punya apa yang tidak dimiliki orang lain juga gitu kan, karena aku punya keunikanku sendiri gitu. Jadi ya dibawa fun aja, nggak perlu sampai kita merasa minder, merasa kecil atau membandingkan dengan orang lain. Dibawa santai aja, dibawa asik, dibawa happy. Dan semua yang tidak mengizinkannya, semua yang muncul dalam diri Anda, semua diterima, disadari, ambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Dan semua rasa yang masih tersisa, semua pemikiran, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, semua diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda menempatkan harga diri lebih tinggi daripada kebahagiaan Anda, sehingga Anda seringkali kesulitan karenanya. Kapanpun konsep itu menjadi penting dan signifikan selama ini dalam kehidupan Anda, perhatikan semuanya, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke. Kadang orang pengen dihargai tapi lupa cara menghargai, ya kadang juga ada yang seperti itu. Jadi dibawa santai biar hidup Anda lebih happy, lebih asik, lebih seru lagi. Thank you. So, itu aja buat hari ini. Hopefully Anda bisa belajar sesuatu dari apa yang saya sharingkan. Terima kasih. Besok mungkin kita akan ketemu lagi. Mungkin jam 8.30. Tapi kalau misalkan ada perubahan juga saya akan informasikan lagi seperti biasa. Keep standby di masa bulan-bulan puasa. Karena live-nya mungkin bergeser-geser jadwalnya. Ya, tapi di bawah happy. Mantan punya pacar lebih tampan, lebih cantik kok, katanya Pak Santosa. Gak apa-apa. Iya, ada teman saya gitu ya. Jadi akhirnya karena dulu pernah punya pacar cantik banget gitu ya. Terus udah gitu dia putus. Terus dia bilang gini, pokoknya gue harus punya pacar yang lebih cantik dari itu ya. Nah itu pusingnya. Karena apa? Pacarnya itu udah cantik sekali. Benar-benar cantik gitu ya. Jadi akhirnya gak ketemu gantinya dia. Akhirnya apa? Jomblo sampai umur udah 40-an gak punya pacar gitu ya. Karena apa? Dulu berjanji pokoknya harus lebih cantik dari pacarku yang dulu ini, karena dia mencampakkan aku. Pokoknya aku mau buktikan bahwa aku bisa mendapatkan yang lebih cantik dari dia. Tapi ternyata karena tampangnya juga pas-pasan gak dapet yang lebih cantik, jadi setengah mati gitu ya. Bertahun-tahun gak bisa punya pasangan hanya karena dulu pernah berjanji mau punya pacar yang lebih cantik dari pacarnya dulu. Sedangkan pacarnya yang dulu sudah sangat-sangat cantik, jadi nggak ketemu gantinya. Pusing ya. Ya begitulah. Namun sudah dilepaskan, semoga dia berbahagia. Ya jadi teman-teman, kalau kita bergerak dari sebuah keharusan, apalagi kita bikin janji-janji yang seperti itu ya, yang tidak kita sadari secara bawah sadar kita gitu, itu bisa menghambat kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi itu yang perlu kita lepaskan.
ketika dilepaskan menjadi lebih happy, lebih asik, lebih seru. Katanya Kak Maria, jomblo terhormat. Iya, kadang-kadang seperti itu ya. Ada yang program orang yang nyangkut-nyangkut yang aneh-aneh gitu ya. Dan lucu memang setiap kali proses di setiap session punya pengalaman yang berbeda-beda, punya kisah cerita yang beda-beda, rasanya juga berbeda-beda, tapi semuanya begitu menarik, begitu indah, sulit untuk diungkapkan ketika kita bisa melihat orang lain berubah secara total. Ya apalagi kayak like it's miracle worker kali ya kalau disebutnya ya. Jadi kayak begitu mengubahkan hidup mereka, pring gitu, kayak rasa kayak keajaiban tuh terjadi gitu. Jadi cerah banget. Ya kalau Anda sering ngelihat mungkin kayak sesi coaching saya, memang saya belum belum publish ya. Wah itu luar biasa banget ya kalau ngeliatin mereka kayak transformasinya tuh kayak dari beban berat banget sampai kayak bener-bener gitu ya. Wah itu seru banget. Kalau kalau mungkin kalau misalkan dikasih lihat videonya, orang akan cenderung mengatakan ah ini mah kontenan doang nih, atau cuman kayak paling buat buat eksis doang, atau uh, udah disetting gitu ya. Tapi no, semuanya kayak memang begitu adanya gitu ya. Jadi seru memang. Ya, pengalaman yang spesial karena setiap orang punya beban masing-masing di pikirannya mereka. Ya rasa itu begitu kental. Kalau Anda punya rasa kayak ketakutan yang begitu mendalam atau fobia yang begitu kuat sekali, nah itulah yang ketika apa ya, kayak tidak beralasan memang emosinya. Tapi ketika dilepaskan, rasanya sangat-sangat ringan. Seru banget, asik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara live kita yang berikutnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang baru juga bergabung. Thank you juga buat teman-teman yang selama ini udah sharein videonya saya gitu ya. Karena menyebarkan lebih banyak lagi orang tersadar dan mengerti tentang pemahaman kehidupan. Ya, sehingga nggak banyak yang ngegas, nggak perlu ada banyak yang berantem. Ya kan, nggak usah pusingin harga diri misalnya ya kan. Jadi lebih seru, lebih asik, lebih happy lagi kayak gitu. Jadi kayak ya lebih seru lah. Kalau misalkan Anda baru, ya please welcome buat ikut datang lagi nanti ke live yang berikutnya. Ya doa saya bisa ada hal-hal yang Anda pelajari yang bantu Anda untuk lebih nyaman, lebih happy menjalani kehidupan. Dan saran saya kalau misalkan Anda baru belum lama ini ya masuk ke mungkin Instagram ataupun Facebook, Anda bisa belajarin juga banyak di IGTV saya ya, video-video yang lama yang bisa Anda nonton gitu ya. Itu akan membantu pemahaman Anda lebih fresh lagi gitu ya. Sehari nonton satu aja, kalau ngejar sehari nonton dua aja ya. Jangan semuanya dikejar ya, nanti pingsan Anda ya. Ya karena tubuh juga kasih break sedikit gitu ya, buat buat istirahat, jadi lebih fresh lagi. Oke, thank you. So terima kasih. Doa saya semakin happy, semakin asik, semakin seru, semakin menyenangkan. See you again besok. Terima kasih. Bye bye. Love you all. Dah.